Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfikar Rahman dengan NIM R1B1222022. Dan teman saya, Nama saya Rahayu dengan NIM R1B1222015. Nama saya Kristiana dengan NIM R1B1222025. di sini kami akan membawakan materi mengenai proses-proses geologi dan perubahan bentang alam. Proses-proses geologi dan perubahan bentang alam. Proses-proses geologi adalah semua aktivitas yang terjadi di bumi, baik yang berasal dari dalam bumi atau endogen maupun yang berasal dari luar bumi atau eksogen. Gaya endogen maupun eksogen merupakan gaya-gaya yang memberi andil terhadap perubahan bentuk bentang alam atau landscape yang ada di permukaan bumi. Proses-proses geologi terbagi menjadi dua, yaitu proses endogen dan proses eksogen. Proses endogen. Gaya endogen adalah semua gaya yang berasal dari dalam bumi, seperti aktivitas tektonik yang berupa pergerakan antar lempeng dan pembentukan pegunungan. Aktivitas magmatis yang berupa intruksi magma ke permukaan atau dekat permukaan bumi. Dan aktivitas vulkanisme yang berupa pembentukan gunung api, erupsi atau letusan gunung api, aliran lava maupun semburan material piroklastik. Bentang alam endogen adalah bentang alam yang proses pembentukannya dikontrol oleh gaya-gaya endogen seperti aktivitas gunung api, aktivitas magma dan aktivitas tektonik, perlipatan dan patahan. Bentuk bentang alam endogen dalam geomorfologi dikenal sebagai bentuk bentang alam konstruksional. Bentang alam endogen. Bentang alam endogen terbagi menjadi dua, yaitu bentang alam struktural atau struktural tectonic landforms dan bentang alam gunung api. Bentang alam struktural sendiri adalah bentang alam yang proses pembentukannya dikontrol oleh gaya tektonik seperti pelipatan atau patahan. Sedangkan bentang alam gunung api atau volcanic landforms adalah bentang alam yang merupakan produk dari aktivitas gunung api. Bentang alam struktural atau struktural tectonic landforms ada beberapa bentuk bentang alam yang terjadi di daerah patahan, antara lain morfologi bukit tertekan, morfologi cekungan kantong, morfologi bukit terpotong, morfologi sungai siksak, morfologi perbukitan lipatan, morfologi bukit antiklin, morfologi lembah siklin, morfologi lembah antiklin, morfologi perbukitan patahan, morfologi bukit sinkling, morfologi bukit monoklin, morfologi amblesan dan tonjolan, morfologi plateau, morfologi hogbak, morfologi imesa, morfologi gawir sesar, dan morfologi intrusif. Api. Bagian-bagian dari morfologi gunung api sebagai berikut. Ada kawah gunung api, morfologi mar, morfologi kaldera gunung api, morfologi sumbat lava, morfologi gunung api parasit, morfologi jenjang gunung api, morfologi sisa gunung api, morfologi gunung api, dan morfologi kaki gunung api. Proses eksogen. Gaya eksogen adalah gaya yang dipengaruhi oleh energi matahari dan gaya tarik bumi gravitasi. Adapun yang termaksud dalam gaya eksogen adalah pelapukan, erosi, mass wasting, dan sedimentasi. Bentang alam eksogen adalah bentuk-bentuk bentang alam yang proses pembentukannya atau genetiknya dikontrol oleh gaya eksogen. Bentang alam eksogen dikenal juga sebagai bentang alam destruksional. Gaya eksogen terbagi menjadi 4, yaitu pelapukan, erosi, mass wasting, dan sedimentasi. Pelapukan adalah proses desintegrasi atau disagregasi secara berangsur dari material penyusun kulit bumi yang berupa batuan. Erosi adalah istilah umum yang dipakai untuk proses penghancuran batuan atau pelapukan dan proses pengangkutan hasil penghancuran batuan berdasarkan bentuk dan ukurannya. Erosi dapat dibagi menjadi 5, yaitu erosi alur, erosi berlombar, erosi drainase, erosi saluran, erosi lembah. Mass wasting pada dasarnya adalah gerakan batuan, regolit, dan tanah ke arah kaki lereng sebagai akibat dari pengaruh gaya berat atau graviti melalui proses rayapan atau creep
luncuran, aliran, rebah, dan jatuhan. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es atau gelester di suatu cekungan. Bentang alam eksogenik. Berikut ini adalah proses-proses eksogen yang berubah bentuk bentang, yaitu bentang alam hasil aktivitas sungai, pola pengaliran sungai, genetika sungai, tahapan perkembangan sungai, bentuk-bentuk. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.